Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sesi yang ke-6 ini. Di sesi yang ke-5 kemarin kita sudah bicara tentang dua kalimat pusaka yang diwariskan oleh Nabiullah Adam alaihissalam turun kepada para nabi sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mewaris kepada kita, yakni kalimat istighfar dan kalimat istirham, permohonan ampun dan permohonan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibiasakan dengan bacaan dua bacaan itu. Kita yakin itu sebagai kalimat yang wasiat yang sangat tua yang kemudian diabadikan dalam bacaan duduk di antara dua sujud sholat kita, Robbi firli warhamni dan seterusnya. Kemudian ada pada doa kita untuk kedua orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama Robbayani shohiro dan seterusnya. Kemudian ada pada doa ketika saudara kita meninggal dalam bacaan sholat Allahumma gfirlahu, dalam bacaan sholat mayit Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anu dan seterusnya. Itu dua bacaan yang benar-benar sangat berharga, sangat bernilai sehingga harus selalu kita baca. Nah, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan masih satu ayat itu, satu nilai pesan yang sangat utama pula untuk menjadi pengingat kita dari peristiwa yang Nabiullah Adam alaihissalam setelah terusir dari surga. Mari kita lihat ayatnya kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya Adam dan Hawa berdoa, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah benar-benar kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dalam kesempatan ini kita akan melihat satu huruf yang sangat penting, bisa disebut dua ini, ada lanakunanna. Lanakunanna, pastilah benar-benar kami. Pastilah benar-benar kami. Di sini ada nun taukid sakilah, nun penguat kalimat yang berat. Berarti bahwa benar-benar pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Apa maknanya? Yang pertama bisa kita lihat bahwa lanakunanna minal khasirin. Jadi kerugian yang sebenar-benarnya menurut Nabi Adam alaihissalam adalah ketika yang pertama in lam taghfir lana wa tarhamna. Ketika kita tidak memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Ketika kita tidak memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah, maka kita termasuk benar-benar orang yang rugi. Selama ini kita melihat bahwa rugi itu ketika kita dagang, modal 10 juta, kembalinya kita mendapat kembalian hanya 9 atau mungkin pada angka yang sama, 10. Kita menganggap sebagai itu sebuah kerugian. Tapi bagi kita, orang-orang beriman, yang namanya kerugian itu, kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian ketika Allah tidak mengampuni kita dan tidak mengasihani kita. Maka mari yang pertama ini kita pahami benar-benar bahwa di tengah kerugian kita dalam hal duniawi, kita masih ada obat untuk diri kita, bahwa serugi-ruginya kita dalam hal duniawi itu tidak sebanding dengan gambaran yang Allah berikan bahwa kerugian yang sesungguhnya adalah ketika Allah tidak berkenan mengampuni dan tidak
memberikan kasih sayang kepada kita. Meskipun Allah itu memang wa kana Allahu ghafurur rahima, katakan begitu, ada banyak ayat yang begitu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Nah, tetapi kita barangkali terjebak kepada sebuah pengertian bahwa kerugian kita itu ketika hanya pada masalah materi. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan kasih sayang, itu adalah sebuah kerugian. Hal yang lebih jauh dari ini adalah ketika seseorang itu, yang kedua ini, apalagi dia, kerugian yang kedua adalah ketika seseorang itu tidak mau beristighfar dan beristirham. Dia tidak mau memohon ampun dan tidak pula mau memohon kasih sayang. Maka kita tahu tadi di sesi yang pertama, di sesi yang kelima kita sudah bahas sholat kita itu adalah permohonan. Di sana ada bacaan permohonan ampun dan permohonan kasih sayang. Maka orang yang benar-benar mengalami kerugian adalah orang-orang yang tidak mau memohon ampun, tidak mau memohon kasih sayang. Berarti dia tidak mau melaksanakan ibadah, terutama sholat. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan sholat itu adalah lanakunanna minal khosirin. Benar-benar dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Karena apalagi mendapatkan ampunan dan kasih sayang, dia mau bermohon ampun dan kasih sayang saja dia tidak mau. Ada yang ketiga, kita disebut sebagai orang tua yang rugi. Siapakah orang tua yang rugi? Orang tua yang rugi adalah orang tua yang memiliki anak, yang anaknya tidak mau mendoakan dia dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dialah orang tua yang rugi karena dia tidak punya anak yang berkenan, yang mau mendoakan kedua orang tuanya dengan permohonan istighfar dan permohonan istirham. Pada sisi yang lain, mungkin bisa disebut yang keempat lah, manusia yang mengalami kerugian itu contohnya seorang suami. Dia melakukan kesalahan terhadap istrinya. Istrinya mungkin memaafkan, tetapi istrinya tidak mau melaksanakan tugas-tugas sebagaimana biasanya. Maka ini istirhamnya sudah mulai hilang, rahimnya sudah mulai hilang. Jadi rahmah itu, kasih sayang itu diwujudkan ketika kita salah, tapi karena adanya kasih sayang kita tidak dihukum. Jadi salahnya kita seorang suami, ketika kita salah kepada istri kita, istri kita masih berkenan melaksanakan tugas-tugasnya, dia masak, dia mencuci baju dan seterusnya, berarti Allah masih menurunkan rahmah dalam kehidupan suami istri. Maka kita mengingat di masa dulu ada doa dari saudara-saudara kita, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rahmah itu berarti penuh dengan pemaaf. Penuh dengan pemaaf. Satu contoh seperti juga sesalah-salahnya seorang anak, dia menyakiti hati orang tuanya, maka ayah ibunya adalah orang yang akan senantiasa membelanya meskipun dia telah berbuat salah. Itulah satu contoh sedikit tentang rahmah, kasih sayang. Sesalah-salahnya suami, istri masih mau melakukan tugas-tugasnya dengan sebagai seorang istri, maka itu masih ada rahmah. Sesalah-salahnya istri kepada suami masih bekerja ke luar rumah untuk mencari nafkah, kemudian hasilnya dikembalikan kepada istrinya, maka masih ada rahmah, kasih sayang. Nah, rekan sekalian dan hadirin sekalian, mungkin itu perenungan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari kita yakini benar-benar bahwa orang-orang yang mengalami kerugian adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan kasih sayang.
orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah dan tidak mau memohon kasih sayang. Anak yang tidak mau memohonkan, orang tua yang tidak memiliki anak yang mau memohonkan ampunan dan kasih sayang untuk mereka, itu adalah juga termasuk orang yang mengalami kerugian, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.